menjelaskan materi tentang klaster penyakit HIV atau AIDS di Kabupaten Mamuju menggunakan algoritma K-means. Latar belakangnya, data mining dalam makalah klasterisasi penyakit HIV atau AIDS di Mamuju berperan penting untuk mengubah data mentah menjadi informasi bermakna yang mendukung pengambilan keputusan kesehatan berbasis data. Dengan menggunakan algoritma K-means clustering, studi ini berhasil mengelompokkan wilayah di Kabupaten Mamuju menjadi 3 klaster risiko penyebaran HIV atau AIDS. Yang pertama itu ada tinggi, sedang, dan rendah, sehingga memudahkan penentuan prioritas intervensi. Relevansi studi kasus ini terletak pada kemampuannya mengungkap pola geografis dan sosial demografis penyebaran HIV di daerah dengan tantangan layanan kesehatan yang dapat digunakan untuk merancang program pencegahan dan penanganan yang lebih efektif dan terarah. Rumusan masalahnya yang pertama itu bagaimana penerapan algoritma K-means clustering dalam pengelompokan data kasus HIV atau AIDS di Kabupaten Mamuju. Yang kedua, berapa jumlah klaster optimal yang dapat menggambarkan pola persebaran kasus HIV AIDS di wilayah tersebut. Yang ketiga, apa karakteristik dari masing-masing klaster yang terbentuk berdasarkan hasil pengelompokan. Tujuan penelitiannya yang pertama, menerapkan algoritma K-means clustering untuk mengelompokkan data kasus HIV atau AIDS di Kabupaten Mamuju. Yang kedua itu, menentukan jumlah klaster optimal yang dapat digunakan dalam analisis. Yang ketiga, mengetahui karakteristik dari masing-masing klaster berdasarkan hasil pengelompokan. Teori data mining secara singkat, yang bagian A itu pentingnya data mining. Data mining adalah proses mengekstraksi pola hubungan atau informasi penting dari kumpulan data besar menggunakan teknik statistik, matematika, dan kecerdasan buatan. Tujuannya adalah mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Dan bagian B itu ada penjelasan algoritma K-means clustering. K-means adalah metode pengelompokan clustering yang membagi data ke dalam kelompok berdasarkan kemiripan. Baik, kemudian yang bagian C yaitu rumus matematikanya. Yang pertama yaitu menentukan jarak Euclidean, mengukur jarak antara data dan centroid. Penjelasannya yaitu fungsi ini menghitung jarak antara satu titik dengan sebuah centroid pusat cluster. Jarak yang digunakan adalah jarak Euclidean, yaitu jarak lurus antara dua titik dalam ruangan berdimensi n. Simbolnya yaitu X titik data ke I, C centroid dari cluster ke J, XI 1, XI 2, XIN, yaitu menentukan komponen vektor dari titik data XI, CJ1, CJ2, dan CJN, yaitu menentukan komponen vektor dari centroid C. Kemudian yaitu update centroid, pembaruan posisi centroid, yaitu menghitung ulang posisi centroid. Penjelasannya yaitu setelah semua data dikelompokkan ke centroid terdekat, posisi centroid diperbarui berdasarkan rata-rata titik data dalam klaster tersebut. Adapun simbolnya yaitu CJ sama dengan SI sigma XI E SJ XI, yang dimana SJ adalah himpunan anggota klaster J. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi tujuan objective function atau loss yang diminimalkan. Penjelasannya yaitu dihitung setelah seluruh data dikelompokkan dan centroid diperbarui. Simbolnya yaitu J nilai fungsi objektif yang ingin diminimalkan, K jumlah klaster, XI titik data, CJ centroid data ke J, kemudian XI minus CJ pangkat 2 jarak kuadrat antara titik data dengan centroid. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang deskripsi studi kasus dan algoritma K-means. Deskripsi studi kasus
Data yang digunakan berasal dari 11 kecamatan di Mamuju. Datanya mencakup jumlah kasus HIV atau AIDS, penduduk, fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan lain-lain. Data ini dipakai untuk mengelompokkan wilayah rawan HIV atau AIDS. Data yang digunakan hanya data DUMI, tapi disusun berdasarkan kondisi nyata di Mamuju. Penjelasan algoritma Kamens. Kamens adalah algoritma yang digunakan untuk mengelompokkan data tanpa label. Data dikelompokkan ke dalam klaster berdasarkan jarak terdekat ke pusatnya atau kontrol. Langkah kerja Kamens: pertama, data diinput dan dinormalisasi. Lalu tentukan jumlah klaster dan pilih centroid awal. Hitung jarak setiap data ke centroid. Kelompokkan, update centroidnya, dan ulangi sampai hasilnya stabil. Baik, adapun sampel data yang kami dapatkan yaitu terdiri dari 7 atribut dan 20 data. Di sini datanya termasuk ke dalam 2 kategori, yaitu data training dan data uji. 1 sampai 10 itu termasuk data training, dan 11 sampai 20 itu termasuk data uji. Baik, di sini saya akan membacakan data yang pertama, yang dimana atributnya itu yaitu kecamatan. Kecamatan di sini ada Sampaga, Desa Sampaga, jenis kelamin laki-laki, umur 55 tahun, pekerjaan petani, tahun diagnosa 2019, dan pendidikan yaitu S1. Baik, adapun metode yang digunakan yaitu metode Elbow, menentukan jumlah klaster optimal. Nah, di sini ada di bawah itu metode Elbow untuk menentukan jumlah klaster optimal itu menggunakan diagram. Nah, di situ ada diagramnya itu jumlah klaster, kemudian jumlah WGS SSS-nya. Kemudian hasil klasternya. Melalui analisa Kamens dengan metode Elbow, ditentukan bahwa jumlah klaster optimal adalah 3 klaster, yaitu klaster 0, resiko rendah, jumlah kasus HIV rendah, pemeriksaan rutin berjalan baik. Kemudian klaster 1, resiko sedang, terjadi peningkatan kasus dengan cakupan layanan kesehatan sedang. Kemudian klaster kedua, resiko tinggi, tingginya jumlah kasus HIV dengan layanan pemeriksaan yang belum merata. Kemudian menghitung jumlah setiap data centroid menggunakan metode pengukuran jarak biasa including distansi untuk menghitung jarak setiap klaster centroid. Nah, di bawah itu ada jumlah perhitungannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari menghitung jarak setiap data centroid. Selanjutnya yaitu mengelompokkan data ke klaster terdekat. Yang pertama yaitu setiap data akan dimasukkan ke dalam klaster yang memiliki jarak terdekat ke centroidnya. Di sini saya mengambil 5 sampel data. Dari data ini kamu bisa gunakan kolom umur, latitude, dan longitude untuk Kamens clustering. Selanjutnya yaitu analisis distribusi penderita berdasarkan lokasi. Kemudian selanjutnya yaitu tambahkan variabel seperti jenis kelamin, pendidikan, tahun diagnosa sebagai segmentasi tambahan. Kemudian yang terakhir yaitu visualisasikan hasilnya dalam bentuk peta sebaran penderita per klaster. Bisa kita lihat nanti datanya di slide selanjutnya. Di sini adapun perhitungan ulang titik centroid. Nah, di dalam diagram tersebut ada hasil klaster penderita AIDS berdasarkan lokasi. Nah, di dalam diagram tersebut ada beberapa titik warna, ada hijau, merah, dan biru. Nah, di klaster 1 dan 2, 3 itu menentukan titik berwarna biru, yaitu menentukan titik klaster 1. Kemudian yang berwarna merah menentukan titik klaster 0. Kemudian yang hijau itu menentukan titik klaster 2. Nah, setelah itu semua data dikelompokkan ke dalam centroid. Baru dihitung dengan cara mengambil rata-rata posisi semua titik dalam satu klaster.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan analisis dari perhitungan kami. Yang dimana perhitungan kami kita mengambil dari 3 atribut saja, yaitu jenis kelamin, umur, dan klaster sebelumnya. Nah, itu klaster sebelumnya itu bisa kita lihat berdasarkan tahun diagnosa, tahun pendidikan, dan umur. Baik, yang pertama itu yaitu laki-laki umur 55 tahun, klasternya 2, klaster sebelumnya 2, klaster literasinya 1, klaster barunya 2, kemudian sampai seterusnya. Itu termasuk data trainingnya. Baik, untuk bagian nomor 11 yaitu data ujinya. Yang pertama yaitu perempuan umur 49 tahun, klaster sebelumnya yaitu 2, klaster literasi 1, klaster literasi satunya yaitu 2, dan klaster barunya yaitu 2. Oke. Mungkin hanya itu saja hasil dan analisis dari perhitungan klasterisasi penyakit HIV di Mamuju berdasarkan algoritma Chemex clustering. Baik, selanjutnya interpretasi dan pembahasan. Berdasarkan hasil klasterisasi data penderita HIV atau AIDS menggunakan algoritma Chemex dengan elbow method yang diperoleh 3 klaster, yaitu pertama klaster 0 atau risiko rendah yang dinomasi oleh pasien berusia muda yang 19 sampai 26 tahun dengan tingkat pendidikan dasar hingga menengah dan tahun diagnosa terbaru. Sedangkan klaster 1 atau risiko sedang meliputi pasien usia produktif 30 sampai 50 tahun dengan pendidikan SMA dan diagnosasi yang beragam. Sedangkan klaster 2 dengan atau risiko tinggi terdiri dari pasien usia lanjut seperti 50 tahun dengan pendidikan lebih tinggi seperti SMA atau S1 dan diagnosa lebih awal sebelum 2020. Tantangan dan solusi. Yang pertama, hambatan saat proses data mining. Keterbatasan data yang akurat dan lengkap sehingga penulis harus menggunakan data dumin atau fiktif sebagai pengganti. Selain itu, kemungkinan adanya noise atau ketidakteraturan dalam data asli juga menjadi tantangan yang dapat mempengaruhi akurat hasil klasterisasi. Yang kedua, saran atau solusi untuk mengatasinya. Saran untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan mengakses sumber data resmi dari instansi terkait seperti Dinas Kesehatan atau BPS yang melakukan pembersihan data atau data cleaning secara teliti serta memperbanyak jumlah data yang dikumpulkan agar hasil klasterisasi menjadi lebih akurat dan representatif. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk mencoba metode lain agar bisa membandingkan keakuratan hasil. Baik, kesimpulan dan sarannya. Yang pertama itu ada ringkasan hasil utama. Hasil utama dari studi ini menunjukkan bahwa algoritma Chemex clustering berhasil mengelompokkan 11 kecamatan di Kabupaten Mamuju ke dalam 3 klaster berdasarkan tingkat risiko penyebaran HIV atau AIDS, yaitu risiko rendah, sedang, dan tinggi. Klasterisasi ini mengungkap karakteristik penting dari tiap wilayah, seperti jumlah kasus, akses layanan kesehatan, dan faktor sosial demografis yang mempengaruhi penyebaran penyakit. Manfaat praktis dari studi kasus ini yaitu adalah memberikan informasi berbasis data yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas intervensi kesehatan, memperluas layanan pemeriksaan HIV, serta merancang program edukasi dan pencegahan yang lebih tepat, sasaran sesuai tingkat risiko masing-masing wilayah. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.